Ya, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, antara lain ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Yang akan kita bahas pertama adalah faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalkan karena ketidakseimbangannya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Selanjutnya ada faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu masalah sosial. Selanjutnya ada faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, sebagian besar kondisi biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Yang terakhir adalah faktor psikologis. Selain ketiga faktor di atas, ada juga faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat, misalnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Nah, yang sekarang adalah untuk lebih mendalami kondisi budaya pada masyarakat Indonesia, kita dapat mengidentifikasinya dengan membandingkan pendapat dari C. Claude Hound dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Cultures, mengemukakan adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari sistem sosial budaya yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sistem mata pencaharian. Yang keenam, sistem teknologi dan peralatan. Yang ketujuh, kesenian. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan kitab suci. Secara khusus, agama diidentifikasikan atau didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan suci. Selanjutnya, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasinya dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Semakin mudah manusia menguasai alam dan semakin canggih manusia memanfaatkan alam, sehingga semakin tinggi peradaban manusia. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal.
Secara formal yaitu pengetahuan manusia diperoleh melalui lembaga-lembaga formal, legal, terstruktur, dan terorganisir melalui institusi, misalnya sekolah, akademi, dan universitas. Yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi dan jika digabungkan melalui aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Bahasa sebagai wadah dari perilaku dan aktivitas masyarakat. Di samping fungsinya sebagai alat komunikasi, yakni bidang sosial, ekonomi, politik, kedokteran, perdagangan, teknologi, sains, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk, yaitu berburu dan meramu, menangkap ikan, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam menetap, peternakan, perdagangan, bidang usaha. Sistem teknologi dan peralatan. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah. Sistem peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Hal ini sering disebut dengan teknologi yang perkembangannya mempengaruhi sistem sosial budaya lain. Kemajuan teknologi dapat memengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas alat-alat produktif, alat-alat distribusi, transportasi dan komunikasi, wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang kebutuhan, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta senjata. Kesenian. Kesenian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seni dalam kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Menurut William A. Haviland, seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni terwujud melalui keterampilan atau daya kreativitas manusia dalam bentuk karya-karya yang bersifat indah dan simbolis. Seni dapat menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut: seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Menurut Haviland, fungsi seni secara umum adalah sebagai hiburan bagi masyarakat untuk menentukan norma perilaku yang teratur, menambah solidaritas masyarakat sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lainnya.